Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giska dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Ini adalah komponen inti dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi program komputer. Peran CPU dalam komputer adalah mengeksekusi instruksi, pengolahan data, pengaturan kendali, interaksi dan memori, manajemen register, pengolahan paralel, pengolahan perangkat keras, dan pengolahan sumber daya. Struktur CPU. Ini adalah beberapa bagian dari sebuah CPU. Yang ke satu unit control, yang kedua ALU, 3 register, 4 bus data, 5 bus alamat, yang keenam instruksi register, yang 7 CAC, 8 FPU, yang ke-9 decoder, 10 unit prediksi cabang, 11 pengendali kececean, 12 manajemen daya. Di sini juga ada fungsi CPU. Berikut adalah beberapa peran penting CPU dalam pengolahan data. Eksekusi instruksi, yang kedua pengambilan instruksi, yang ketiga decoding instruksi, yang keempat eksekusi aritmatika dan logika, yang kelima pengolahan register, 6 interaksi perangkat, yang ketujuh koordinasi tugas, dan yang kedelapan pengawasan dan pengendalian. Di sini juga ada arsitektur CPU. Bisa dilihat ya, ini ada Complex Instruction Set Komputer, ada 5 ya, dan Resued Instruction Set Komputer. Ada beberapa arsitektur CPU yang terkenal yang telah digunakan di berbagai komputer. Ada x86, ada ARM, ada MIPS, dan PowerPC. Kelajuan CPU ini ada clock speed, overclocking, pengukuran kinerja CPU. CPU modern atau Central Processing Unit adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program komputer. Yang ke satu ada arsitektur multicore, 2 kecepatan clock, 3 CC memori, yang keempat teknologi hyper, yang kelima arsitektur 64 bit, 6 konsumsi daya yang efisien, yang ketujuh dukungan instruksi khusus, 8 kompatibilitas dan kelongsoran, yang ke-9 overclocking. Di sini ada perbandingan dari CPU, ada Intel dan AMD. Di sini ada beberapa kelebihannya dan juga kekurangan. Untuk menentukan apa yang cocok, kita ini aja pilih sesuai kebutuhan. Dari sini juga ada teknologi terkini, prosesor multicore. Ada prosesor multicore, prosesor yang lebih efisien, kecerdasan buatan AI, prosesor kuantum, peningkatan teknologi fabrikasi. Jadi kesimpulan dari CPU memiliki peran yang penting dalam teknologi modern, dan berikut adalah poin-poin mengenai pentingnya CPU. Yang ke satu, otak komputasi. CPU adalah otak dari hampir semua perangkat teknologi modern, termasuk komputer, ponsel cerdas, tablet, perangkat load, dan banyak perangkat elektronik lainnya. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan mengelola operasi dasar dari perangkat tersebut.
Yang kedua, kinerja. CPU memainkan peran utama dalam menentukan kinerja suatu perangkat. Kemajuan dalam desain kekuatan CPU meningkatkan aplikasi lebih canggih, pemrosesan data yang lebih cepat, dan pengalaman pengguna yang lebih mulus. Yang ketiga ada pemrosesan data. CPU digunakan untuk memproses data dalam berbagai bentuk termasuk perhitungan matematika, pemrosesan grafis, kecerdasan buatan yang lebih banyak lagi. Yang keempat ada inovasi teknologi. CPU menjadi salah satu pusat inovasi teknologi. Perkembangan CPU yang memungkinkan penemuan baru dari aplikasi yang semakin canggih, seperti AI, VR, kendaraan otonom, dan sebagainya. Efisiensi energi. CPU semakin efisien secara energi memungkinkan perangkat lebih hemat daya. Ini penting dalam dunia semakin peduli dengan keberlanjutan. Komponen terdistribusi. CPU juga penting dalam komponen terdistribusi di mana CPU bekerja bersama cluster atau jaringan yang menyelesaikan tugas kompleks. Keamanan. Yang tujuh juga ada keamanan. CPU dapat memiliki fitur keamanan yang melindungi data privasi dari pengguna ancaman cyber seperti enkripsi perangkat keras. Secara keseluruhan, CPU adalah komponen utama dalam teknologi modern yang memungkinkan inovasi dan pengembangan aplikasi yang semakin canggih. Kemajuan CPU terus memperluas batasan-batasan teknologi, menciptakan peluang baru dalam berbagai industri. Sekian materi yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.